Saya mungkin tidak bisa bicara tentang satu-satu persoalan, tapi saya sentil sedikit tadi saudara saya, sampai AA milenial yang marah. Saya sengaja lupa saya ngomong terakhir. Maksud saya adalah bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja, bagaimana kita menjadi kreatif, inovatif, dan memiliki ide-ide yang baik untuk mengembangkan diri, mengembangkan kepemudaan kita supaya kita bisa bersaing, bisa berproduksi. Apa yang kita hasilkan, potensi apa yang ada di lingkungan kita, itu menjadi penting. Itu menjadi penting. Kalau kita bicara di sektor nelayan, potensi nelayan, bagaimana penduduk, bagaimana masyarakat, bagaimana pemerintah hadir berkolaborasi yang sering disebut 3 batu tunggu itu. Pemerintah, dunia usaha, dan di mana pemimpinnya hadir, di mana pemerintahnya hadir. Karena ke depan tantangan kita tidak mudah. Pengalaman 15 tahun di luar daerah, di luar negeri, Bapak memiliki gambaran untuk itu. Kami juga pengalaman untuk hidup di luar daerah juga cukup. Semua kita memiliki pengalaman. Tapi kita harus rumuskan dalam tatanan Napahum Bawang dan Yuta. Kita harus rumuskan dalam bentuk adat dan budaya serta kebiasaan masyarakat kita. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, yang kedua juga yang disampaikan isu yang menarik tentang pencurian. Pencurian ini ada di depan kita. Bahkan kita lihat di zaman kepemimpinan Bapak Bupati, rasa aman dan nyaman itu sudah terbukti. Dan saya mau sampaikan di sini, bagaimana kita mengelola dan menata pemerintahan ini supaya rasa nyaman dan rasa aman itu timbul. Bapak Mbumeang tadi sampaikan, kita harus memiliki strategi. Kelompok penyakit masyarakat yang hanya 2-3 orang, masa kita tidak selesaikan? Kita akan buat satgas dan pemerintahan ke depan akan lebih transparan. Kita akan bekerja sama dengan pihak keamanan, karena ini kewenangan pihak keamanan. Kita bagaimana pemerintah daerah hadir di dalam situ, Pol PP, pemimpinnya hadir, Brimob, TNI Polri hadir. Kita buat satgas. Dalam satgas itu kita buat satu nomor yang bisa masyarakat mengadukan kalau ada kejadian pencurian, ada kejadian tidak nyaman di semua, sehingga masyarakat memiliki kepastian kalau dia dibuat tekanan, karena di negara ini negara hukum. Tidak ada satu orang pun yang tidak tunduk hukum. Kau pencuri, kau salah, kau ketemu Tamama punya hukum, selesai kau Tamama. Dan kita tahu, tapi kita tidak mau tunjuk, kita tidak berani. Kalau kita biarkan, saya cerita. Kisah ini tragis. Orang piara ayam dari kecil, dia kasih besar, dia tukar anak kambing. Dia jual anak kambing, dia beli anak babi. Dia piara anak babi. Tidak mungkin 1 tahun kau jual baru kau bisa dapat 7-8 juta. Paling kurang 1,5 tahun sampai 2 tahun. Kalau rajin 1,5 tahun. Kasih minum air 2, campur kelapa biar cepat. 1,5 tahun tukar dengan sapi. Piara sapi 5 tahun. Coba bayangkan 5 tahun dia tidak ambil waktu kecil. Pas besar Tamama dia sehat berapa kilo ini. Coba bayangkan begitu kronisnya kehidupan. Hampir 7-8 tahun dia menghabiskan hidupnya untuk memiliki penghasilan. Setelah ada hasil di tangannya, orang boleh semena-mena ambil. Ini tidak boleh dibiarkan. Dan anehnya kita tahu kita ini kawan semua. Saya di Melolo sini mungkin tidak semua saya kenal, tapi kawan. Kalau itu masih terjadi, stop sudah Tamama. Kita sama-sama bangun daerah ini. Bagaimana pemerintah memberdayakan masyarakat? Di saat kecil dia tidak ganggu, di saat dia mau beranak, dia mau besar, baru diambil. Itu sama juga dia penyakit baru untuk membuat ekonomi masyarakat susah. Kenapa pengusaha tidak mau berinvestasi lagi di bidang peternakan? Karena tidak ada rasa nyaman. Kita juga PNS kalau ada rasa nyaman, pahala hautang budi keluarga juga supaya sama-sama taduri. Tapi kalau tidak aman, kita tidak. Saya sampaikan ini supaya kalau kita bicara bagaimana berpemerintahan yang baik, mari kita sebagai masyarakat, sebagai pemimpin, sebagai pemerintah. Jadi itu Bapak Mama yang bisa kita sampaikan ke depan. Yang berikut ke depan lagi, kita akan memiliki pola dan cara berpemerintahan yang lebih modern. Kita pastikan kepala desa, lurah, camat, juga teman-teman di dinas dan OPD, mereka bertanggung jawab di masing-masing wilayah berdasarkan potensinya. Pak Bupati akan menginventarisir, mengetahui dan memberikan solusi. Saya sebagai pembantu beliau akan bersedia untuk mendampingi supaya kita bisa carikan jalan-jalan keluar terhadap persoalan yang ada. Bapak Mama,
waktu 3 tahun setengah, siapapun dia jadi pemimpin, dia tidak bisa selesaikan semua persoalan. Kita tanam padi juga tidak mungkin 1 bulan panen memang, betul tidak? Betul. Ya toh? Tapi dia tetap berproses. Untuk itulah, waktu itu menjadi alasan dan keterpanggilan saya untuk mendukung Bapak Christopher Fry. Waktu diajak meninggalkan kenyamanan pribadi saya sebagai ASN, saya mundur, saya maju. Saya belum lihat soal kalah menang, tapi beliau ini harus didukung. Kenapa? Dia juga mau mengabdikan dirinya melalui rekam jejak waktu menjadi camat, lurah, jadi kepala dinas. Kita lihat di situ. Jadi kalau mau lihat pemimpin, jangan terlalu dengan yang kita omong di akhir-akhir ini sekarang. Karena yang kita omong semua ini apa yang kita akan lakukan. Tapi untuk memilih seorang pemimpin, kenali dirinya. Bagaimana mengenal seorang pemimpin? Lihat waktu dia jadi apa dulu. Waktu kalau dia jadi kepala desa dia baik-baik, ini kepala desa yang bisa kita dukung nanti. Kalau dia jadi lurah dia baik, ini lurah yang perlu kita dukung. Dia jadi anggota DPR dia baik, ini yang perlu kita dukung. Dia jadi wakil bupati dia baik, ini yang perlu kita dukung. Karena yang maju ini kali sama-sama pernah turun dan memimpin Sumba Timur. Ya toh? Jadi kalau kali ini datang baru bilang nanti kalau saya jadi, mama waktu kau jadi wakil bupati kenapa kau tidak buat waktu itu? Waktu kau jadi kepala dinas waktu itu kenapa kau tidak buat? Waktu kau jadi anggota DPR waktu itu kenapa kau tidak buat? Waktu kau jadi pengacara kenapa kau tidak buat? Saya omong di panggung sini, saya kasih tahu, mungkin tidak semua hadir di sini, tapi boleh tanya kembali di desa-desa. Saya salah satu ASN. Saya salah satu, tidak semua saya bilang. Saya salah satu yang selama tugas dan tanggung jawab saya tidak pernah kesulit masyarakat. Sepanjang sesuai aturan. Termasuk saya pernah kepala DPMD yang menandatangani pencairan ADD. Jadi biar begini-begini jawaban, kok kakak ini tanda tangan dulu baru cair uang, sama dengan Pak KPU, ya kan? Tapi saya kasih tahu di sini, di panggung terhormat ini, di tempat saya berdiri dan di mana-mana tempat saya sampaikan. Tanya mantan kepala desa, tanya kepala desa. Saya tidak pernah minta 1 sen pun hanya untuk melegalkan itu pencairan dana desa. Kenapa? Saya sadar, saya sekolah, saya tahu pemerintahan, saya tahu juga apa yang akan saya buat untuk masyarakat. Kalau mulai dari hal seperti itu, ya toh, kita juga banyak yang tahu. Dan kalau publik tidak tahu, kita santai saja. Ada tunjangan yang masuk berkaitan dengan kita jabatan, kita terima saja. Tapi kita tinggal di rumah. Ya, kita tidak tinggal di rumah. Pemerintah diberikan fasilitas, pejabat diberikan fasilitas. Kenapa? Oleh negara, supaya dia memiliki kenyamanan. Untuk itu fasilitas yang diberikan, itu kenyamanan yang diberikan. Rumah jabatan, kendaraan dinas, fasilitas lain, kenyamanan. Karena pemimpin itu diberikan ruang untuk dia bisa lebih tenang, lebih nyaman untuk dia berpikir supaya ambil kebijakan yang tepat kepada masyarakat. Itu salah satu. Jadi kalau kita tidak manfaatkan itu juga kurang baik. Terus kemudian di panggung-panggung terhormat begini bilang kita intimidasi. Saya bingung kalau kita intimidasi. Ya kan? Saya bingung di mana kita intimidasinya. Hanya saya mau pesan kepada kita semua. Saya mau keras di mulut saya. Kalau kita intimidasi, ya kan? Kekuatan apa kita? Sekarang zaman transparan, ya kan? Hanya dokter saya kalau dia cium free dia. Jangan. Kalau kita yang lain, maksud saya semua sudah terbuka, ya kan? Tidak bisa lagi. Tapi saya mau panggung terhormat ini. Mari kita isi ide, gagasan dan kapasitas kita waktu kita jadi pejabat yang lalu, bukan sekarang lagi. Sehingga orang bilang kalau mau mempersiapkan diri untuk jadi pemimpin, siapapun kita, Ongkosan, kakak saya Pendeta Mwenda, ayah saya Ayah Ruben, Umbu, adik saya, Rambu Konda, semua anggota DPR dan kita belum jadi. Manfaatkan jabatan ini supaya masyarakat percaya kita. Dan Bapak Christopher Fry secara survei, sudah 3 lembaga survei yang menyatakan kalau pemilu yang dilaksanakan beberapa waktu ini akan memenangkan pilkada. Alasan apa? Survei kok bisa orang pilih sama KPI dan memenangkan pilkada ini bersama FR. Kenapa? Kenapa timbul kepercayaan itu? Pasti Pak Mama tanya. Kenapa? Karena apa yang dibuat oleh seorang pemimpin saat dia menjabat, itu rakyatnya menyukai. Saat dia menyukai, disitulah dia merasa
ini perlu didukung. Waktu dia perlu mendukung, itulah kepercayaan itu muncul. Jadi waktu survei orang datang, siapa pemimpin yang paling disukai? Dalam hatinya dia sebut bahwa saya mencintai Bapak Christopher Prain untuk melanjutkan kepemimpinan ini karena kepercayaan masyarakat sejalan juga dengan respon masyarakat. Pertemuan Umur Lulu berapa bulan lalu, Om Tawang, selamat sore Om Tawang, luar biasa. Apa nama di Umur Lulu sini? Kita datang yang lalu peresmian tim. Kita keluar dari sini sudah 100 lebih titik yang kita jalan. Respon masyarakat seperti ini. Saya sempat juga berpikir secara manusia, kenapa ini terjadi? Jadi waktu mau kita tarik lot, Pak Bupati korek kaki saya. Ferry dia bilang, yakin ini Tuhan bersama kita. Sebentar sebelum kau ambil itu nomor, kau kucak dulu, baru kau tarik. Waktu saya kucak begini, teman-teman, Bapak, saya kucak begini, mungkin masih ada itu lem perahu yang Bapak kasih. Nomor 1 dia langsung telekan begitu. Saya pas buka begini, saya lihat nomor 1. Puji Tuhan, tidak ada takdir Tuhan yang keliru. Tuhan selalu menetapkan takdirnya yang benar. Pak Bupati lagi naik, datang. Selain tanya tadi sama adik saya Om Buyada, beliau bilang pas sampai di sana beliau korek. Kita ini kan sama-sama gaul, jadi hanya main pastel. Saya sudah tahu begini. Beliau korek, kita ambil yang nomor berapa? Saya bilang tuh ya feeling yang mana? Saya feeling nomor 2. Saya juga tuh ya tarik sudah. Tarik begini, beliau kan biasa intip-intip kalau urut. Pas urut begini, dia tombak di atas. 1, 2-nya kita bilang semua. Ya, itu menunjukkan tanda-tanda yang baik untuk kita. Semua calon pasti mau nomor 1. Kalau tidak nomor 1, pasti paling tidak nomor 2 begitu. Jadi saya pikir Pak Mama, ini yang bisa saya sampaikan. Saya tidak akan menceritakan tentang bagaimana secara detail kita akan melanjutkan proses kepemimpinan ini di paket Sehati. Hanya di paket ini kita tambahkan inovasi dan kreativitas. Inovasi adalah bagaimana kita mencari solusi-solusi terhadap persoalan di dalam daerah kita cari keluar, begitupun kita akan breakdown, kita akan pecahkan persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat. Kreativitas kita bagaimana pemerintah juga bersama masyarakat kita berkreativitas untuk menghadirkan lapangan kerja. Karena kalau kita mengharap semua jadi pegawai, berapa sih tiap tahun yang angkat pegawai? Tapi kita harus berpikir bagaimana pemerintah bersinergi dengan masyarakat untuk memberikan pelatihan, untuk memfasilitasi alat-alat, untuk memberikan modal, juga menciptakan iklim dan suasana yang baik sehingga masyarakat bisa berusaha dengan baik. Nanti ke depan kita akan bicara lebih jauh tentang itu. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, atas nama pribadi izinkan saya Priki Rangamani, sebentar Bapak Christopher Prain, pribadi keluarga dan tim, saya harus menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga besar, ketua pemenang dan semua teman-teman saudara-saudara yang ada sini. Ina Ama, Boku Apu, Tuya Mamu, Eri Ayah, Aa Ari, dan kita semua yang hadir. Terima kasih banyak untuk semua sambutan dan penghargaan terhadap kami. Mohon maaf, pasti ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Tidak ada tujuan saya untuk menunjukkan diri bahwa kita lebih baik. Tidak. Kita hanya menunjukkan bahwa ini fakta. Ini yang kita kerjakan dan ini akan kita kerjakan. Begitu. Jadi di tenda-tenda ini saya sampaikan Bapak-Bapak sekalian terakhir, kita mari sebentar besok dan seterusnya kita ini baku kenal satu sama lain. Yang saya heran di pilkada kali ini, saya tidak kenal juga dengan dia, tidak juga akrab dengan dia tiba-tiba musuh saya. Itu yang saya bingung juga. Begitu. Kalau saya kenal tiap hari mungkin ada salah, ya bisa, ada alasan dia. Ini tidak ada salah apa-apa, hanya karena kita bersama-sama dengan Bapak Christopher Prain. Tapi itu bukan kendala. Kita berdiri di sini sudah dalam proses yang tidak sesederhana ini. Tuhan antar kami di tempat ini dalam proses yang sudah sangat baik. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk seluruh desa, keluarga besar kita yang ada di Walulu. Yang kurang berkenan, biar saya bawa pulang sebentar untuk saatnya kembali di rumah supaya nanti saya sampaikan lebih baik. Kalau ada yang berkenan, mungkin bisa dimanfaatkan untuk kita punya pemahaman dan kita sampaikan kepada yang lain. Tidak usah kita saling bermusuh, tidak usah kita ribut, tidak usah kita layani hal-hal yang kurang berkenan. Kalau kita mau menang, hanya orang menang saya yang mengejar-kejar terus. Kalau yang kalah tidak mungkin dikejar. Ya dong.
Ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Mama sekalian. Yang lalu saya bilang di sini, kita hampir menang hampir di 22 kecamatan. Tapi dong ribut, oh ini tidak bisa. Saya bilang di Moliri survei sekian, dong bilang ini affair asal ngomong. Dia tidak pernah jalan keliling Sumba Timur. Saya 24 tahun ini saya sudah habis ini sebagian di desa, 3/4 desa yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Saya jalan pilkada ini sudah hampir sebagian, hampir semua desa saya sudah jalani. Bukan desa saja Wana. Desa Wanga di kamu di sana. Bukan saya maju di kapal desa saja. Di mana-mana saya masuk, di gang-gang saya masuk. Dan sebelum saya jadi orang juga saya sudah masuk di mana-mana. Jadi cukup untuk mengenali Medan. Karena kalau tidak kenal Medan juga percuma Bapak. Kita lari yang bisa kita jatuh angga juga. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Pas saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam. Ya, mari kita beri aplaus yang mulia. Kita pastikan pada saat ini pada tanggal 7 kita akan sama-sama merayakan kemenangan. Dan kini saatnya kita akan mendengarkan orasi politik yang akan disampaikan oleh Bapak calon Bupati Sumba Timur, Bapak Christopher Anggung Bray. Pada Bapak saya persilakan. Oh, ragu sayang. Ya, kita harus tambah sore tambah semangat. Ya, semangat. Selamat sore, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, rahayu, salam sehat untuk kita semua. Ya, yang saya hormati calon Wakil Bupati Sumba Timur 2024-2029, Rengki Rakamani, orang tidak repot. Ya. Ketua Hanura sekaligus tim pemenangan, anggota DPRD Provinsi Rambukonda, anggota DPRD Kabupaten, ada Ibu Kaita Lempil, Mutogung, Maruben, Kosan, Muedal, Partai Pengusung, Partai Umat, PAN, Hanura, P3, PKS, Umat Garuda, Ketua Tim Pemenangan, Konas, tingkat kecamatan, desa, milenial, Nelson, adik saya, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, bahkan kita semua yang hadir hari ini, yang saya hormati, saya banggakan. Ang buang mula ba ito matutarakan na ng mulo at umulihi, mamamir patuto ba kung malam po na malang uwang gay kanado, niya kanya ya mga rehijara na kulamuto, nantula pagkadaan na rin pagkabuko, nah, tapi niya kanya una, jam mengulang buwan dulu, tapi kita sampai sudah jam 2. Ama ina aari riwani nanaw keboko. Saya harus sampaikan kepada kita permohonan maaf. Jam 12 sesungguhnya, tetapi kita bertemu dalam keadaan sudah terlambat. Tetapi ada kerinduan, ada sukacita dari Bapak Ibu menanti kehadiran kami. Untuk itu, terima kasih untuk hati yang mau menanti. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau datang di rumah dulu bagi saya bukan baru. Betapa tidak, 2010 ketika saya maju menjadi bakal calon Wakil Bupati dan calon Wakil Bupati berpasangan dengan Umbu Manggana, saya sudah ada di hati masyarakat Malulu, dan satu-satunya pemenang waktu itu adalah Kecamatan Umalulu. Dan dari 5 paket pada waktu itu kita menempati urutan yang kedua. Datang lagi di 2020 Bapak Ibu saudara sekalian, ketika datang sini yang memberikan kontribusi dari 20.000 lebih suara kemenangan itu Umalulu sini. Tetapi adakah Bapak Ibu pahami mengerti bahwa orang tertentu mengklaim bahwa karena saya sehingga sektor timur itu menang, Bapak Ibu saudara sekalian.
Saya katakan, itu kerja kolektivitas, kerja secara keseluruhan dari tim, baik tim dari kabupaten, kecamatan, desa, sampai dengan RT, sehingga kemenangan di 2020 dan saya masih tetap yakin, saya dan Pak Franky Rangamani masih ada di hati masyarakat Mandungam. Ya, Pak. Kenapa saya sampaikan demikian, Bapak Ibu saudara sekalian? Karena niat saya bagaimana sesungguhnya maju lagi di 2024 bukan sekedar untuk maju coba-coba, tetapi saya mau mendedikasikan segala kemampuan saya, segala keterampilan yang ada, segala talenta yang ada untuk bagaimana sesungguhnya masyarakat Sumba Timur termasuk di Umalulu ini bisa merasakan sentuhan dari pemimpinnya, Bapak Ibu saudara sekalian. Saya berterima kasih daripada Umiyanar Bilangira yang sudah 6 agenda utama, salah satu peningkatan pendapatan rumah tangga, SDM, infrastruktur, penegakan hukum, ya, lingkungan hidup. Saya tidak akan mengupas karena waktu kita terbatas. Tetapi saya mau sampaikan dalam 3 tahun setengah ini, Bapak Ibu saudara sekalian, banyak hal dan diakui oleh pemerintahan nasional. Jakarta mengakui dengan memberikan 40-an sertifikat setia rencana untuk bagaimana Sumba Timur ini berprestasi. Bukan prestasi dari Krispain sendiri, bukan prestasi dari Dapat Batu sendiri, atau sekda, atau kepala dinas, atau camat, atau desa. Prestasi kita semua, prestasi pemerintah, prestasi dunia usaha, dan prestasi masyarakat sipil. Termasuk juga yang jual ikan di depan sana, mereka memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Oke. 3 tahun setengah. Bapak Ibu tahu, yang fenomenal adalah kita sejak ditetapkan pertama tahun 2010 ada 182 kabupaten yang dikategorikan daerah tertinggal. 182 RPJMN, Rencana Pembangunan Nasional, ada 182. Dievaluasi tahun 2015, sisa dari 182, sisa 122. Sumba Timur masih masuk pada waktu itu, masih masuk daerah tertinggal. Dievaluasi lagi 2020, sisa 62. Sumba Timur masih masuk ke bawah ini. Dan dievaluasi 2024, Sumba Timur sudah keluar dari daerah tertinggal. 3 tahun. Tapi ada juga yang klaim bilang begini, itu hasil kerja saya sehingga sekarang dia panen. Panen di mana, bro? Jangan post-war syndrome lah, gak usah. Kita ini bukan siapa-siapa. Kalau sudah hilang dari peredaran, teori politik menyatakan kalau elit yang sudah tersirkulasi tidak bisa lagi, dia harus datang lagi untuk menjadi elit yang ibaratnya kalau kita sudah jam 4 sore tidak bisa jadi jam 12 siang lagi. Kita ini siapa? Saya pun akan demikian. Tidak mungkin kalau hari ini saya menjadi bakal calon bupati saat ini dan menjadi bupati. 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, saya harus sadar diri kalau sudah jam 5 lah. Saya tidak mungkin meminta jam 12. Tapi anehnya kok gimana? Kenapa saya sampaikan demikian? Karena orang, Bapak Ibu, seorang gentleman, dia akan mengakui kelebihan orang lain. Saya Christopher Prai, Kepala Dinas Kependudukan, ya. Saya menilai anak buah saya pada waktu lalu. Ketika saya terpilih, saya melihat ada salah seorang perempuan yang berprestasi, yang namanya Yanti Dapadeda, jadi Kepala Dinas Kependudukan. Dan saat ini saya melihat dia lebih bagus dari saya ketika saya menjadi Kepala Dinas yang lalu. Orang bilang Pak Tri sudah bagus, tapi Yanti Dapadeda lebih bagus. Saya akui, saya tidak cemburu. Justru saya harus mengakui bahwa saya berhasil mendidik seseorang untuk lebih dari pelatih. Begitu Bapak Ibu, jangan kita berprestasi, kok kita yang disalahkan. Ya, gimana caranya? Kalau kita diberi kesempatan, diberi kewenangan, dikasih panggung, dikasih kesempatan, dikasih berkat, tidak ada yang kita kerjakan. Karena menjadi pemimpin itu dua, saya Bapak Ibu, kalau kita jadi bupati. Kita menikmati segala fasilitas. Asik kita tanas, kita minum, mulai terus. Ya asik. Terus saya pikir rakyat.
Tetapi satu hal bagi saya bahwa kalau rakyat masih menderita, masih ada stunting, masih ada gizi buruk, masih ada daerah tertinggal, maka saya tertantang untuk keluarkan itu, Bapak Ibu saudara sekalian. Stuntingnya saya mewarisi 21% turun sekarang 11,8%. Kemiskinan ekstrim dari 65.000 tinggal 25.000 saat ini. Daerah tertinggal yang dari 2010 sampai dengan 2024 ya 14 tahun Bapak Ibu saudara sekalian ya 10 tahun lah dari 2010 sampai 2020 saya mulai 2021 saya melihat bahwa ini ada hal yang kita harus kerjakan, harus keluar dari daerah tertinggal. Orang katakan begini, ya ini adalah bagian dari upaya-upaya saya mau sampaikan begini Bapak Ibu saudara sekalian ya logika pikirnya kalau mau dikatakan gitu dari 182 tinggal 122 kita masih ada di situ, dari 122 tinggal 62 di situ. Habis itu lagi kalau masih tamu ama saya rasa kalau 182 kurang 60 tinggal 122 toh. 122 kurang lagi 60 tinggal 62 ya toh. Kalau misalnya di 2024 kalau misalnya tamu ama yang masih bukan tamu ama yang sesungguhnya mungkin sisa 2, mungkin cuma timur ada di dalamnya masih dalam tertinggal. Itu logika pikirnya gitu. Oleh karena itu saya sebenarnya tidak ingin menggunakan hal-hal yang ini karena upaya secara sistematis membodohi rakyat, hoax di mana-mana itu menjadi bagian dari keseharian. Saya juga Bapak Ibu saudara sekalian, sekarang juga Bapak Ibu tahu ya dari awal PAN ini hadir di Sumba Timur ya sampai dengan hari ini menjadi pemenang di Sumba Timur, jadi ketua DPRD. Tetapi saya tidak pernah mengklaim bahwa saya sendiri yang bekerja. Semua bekerja dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten sehingga melahirkan 5 orang sebagai pemenang hari ini. Tapi ada yang orang yang bukan ketua partai, bukan siapa-siapa, tolong dilihat itu anggota fraksi itu kalau tidak hadir ini bagaimana itu? Ya kita siapa gitu loh, ngaca dong. Ya, gitu. Maksud saya gini, sadar-sadar dirilah kita. Saya sengaja menyampaikan ini Bapak Ibu saudara sekalian supaya kita pahami, kita mengerti bahwa sesungguhnya nih, masyarakat ini sudah cerdas. Jangan kita anggap ini masyarakat masih bodoh. Bapak Ibu sudah cerdas. Orang menyatakan bahwa ini pakai tertentu ini menggunakan mengintimidasi aparat desa. Siapa aparat desa yang kita ini apa? Intimidasi. Masyarakat siapa yang kita tekan? Organisasi mana yang kita paksakan? Tidak ada Bapak Ibu saudara-saudara. Oleh karena itu ketika ada keputusan untuk saya cuti, saya syukur alhamdulillah. Puji Tuhan sebenarnya saya tidak kena nanti fitnah bahwa saya menggunakan jabatan, saya menggunakan fasilitas. Oleh karena itu terima kasih Pak Franklin Ambani. Kita semua ini semua sudah manggung semua yang maju 6 orang ini. Jadi kalau kita bilang kalau saya terpilih nanti saya akan laksanakan ini, kalau saya terpilih nanti saya akan laksanakan ini, masyarakat sudah cerdas. Saya mau sampaikan dalam 3,5 tahun saya sudah bekerja, nilailah saya kalau saya wajar dan pantas Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, di 2020 juga yang lalu saya katakan begini, bahwa kalau sesungguhnya kalau saya memenangkan pertarungan, saya akan berupaya semaksimal mungkin. Saya berusaha semaksimal mungkin dalam 3,5 tahun itu, ya, berprestasi tidak hanya mengandalkan APBD yang ada, tidak. Saya harus berprestasi sehingga diberikan stimulus, diberikan rangsangan, diberikan hadiah dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Dan hasil dari prestasi itu Bapak Ibu saudara sekalian, kita mendapatkan insentif fiskal dan dana insentif daerah 66 miliar 630 juta 20 ribu rupiah. 66 miliar. Tidak semua juga kabupaten dapat. Kalaupun dapat tidak sebanyak yang kita dapatkan. Kenapa? Karena kita berprestasi. Karena saya sudah berjanji pada masyarakat di 2020 saya akan bekerja. Saya sampaikan pada cara kerja inilah Bapak Ibu yang cara kerja bermartabat. Kenapa saya bilang bermartabat?
Kita tidak boleh memelihara itu kemiskinan, keterbelakangan, supaya kita menjadi pandiamang manu. Tidak boleh, Bapak Ibu. Tidak boleh. Karena kau aku dan mengilu, dia sudah sampaikan bahwa kumayila menina, mina nakarai, luri na pandiamang. Itu Bapak Ibu sudah sampaikan. Kumila menina na pakarai nga, dan tua menluri ku, ndak ku pandiamang ada tahu nama. Itu Bapak Ibu sudah sampaikan. Kita balik cara berpikir. Oleh karena itu, kalau ada orang yang lebih baik cara berpikir, cara berkonsepnya itu, kita hargai. Sekarang juga Bapak Ibu di media sosial ya, kita harus cerdas juga melihat bahwa sungguhnya orang mempertentangkan antara etis, antara golongan dan antara lain sebagainya. Ya, bahwa sesungguhnya paket kita ini ya sangat rasis dan saya mau sampaikan di RPJMD ya, di visi misi saya sehat itu ya, sejahtera, harmoni dan tertib di 2020-2024. Di 2024-2029 sejahtera, harmoni, tertib dan inovatif. Tetap ada kata harmoni. Harmoni itu apa? Keselarasan dalam hubungan antar manusia. Kita tidak boleh melihat perbedaan. Bukan karena kita berbeda agama, berbeda etis, berbeda golongan, berbeda tingkat pendidikan, berbeda tingkat ekonomi, kita harus memperlakukan berbeda. Tidak, Bapak Ibu. Di bawah kepemimpinan Chris Prain dan Franky Ranggamani ingin menerapkan kita sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Tidak boleh ada intimidasi, tidak boleh ada diskriminasi di antara kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya sampaikan kepada saudara-saudaraku sekalian, saya berterima kasih hadir di tengah-tengah orang yang dalam suasana kultural yang masih masyarakat transisi di sini. Saya harus mengakui bahwa antara tradisional dan kemodernan itu masih saat ini, dan perlu hadir seorang pemimpin yang harus memberikan rasa nyaman kepada masyarakatnya. Tidak boleh ada intimidasi, tidak boleh ada tekanan, tidak boleh ada upaya-upaya pemaksaan dari siapapun dan untuk atas nama apapun. Tidak boleh, Bapak Ibu. Dan saya paling bertanggung jawab apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Matawai Makahira dia bilang, padang mangangan juga. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, ketika awal 2020 saya memimpin, itu penyakit sosial yang krusial dan saya tahu itu. Makanya ketika ada kunjungan dari Kapolda pada waktu itu, Pak Abdul Latif, saya sampaikan, Bapak serius sekali di sini bahwa pencurian ternak, sehingga beliau memanggil Kapolres pada waktu itu, tolong bantu Pak. Ketika kunjungan dari Pangdam Udayana, Pak Maruli Simanjuntak, beliau masih Pangdam, sekarang sudah kasat. Saya sampaikan juga, Pak, tolong di backup sama aparat kepolisian supaya pencurian ini bisa dikendalikan. Saya berterima kasih kepada polisi dan TNI melakukan tindakan secara terukur sehingga melakukan tindakan-tindakan terukur tegas kepada para pencuri. Terima kasih. Dalam 3,5 tahun ini orang sudah berani berternak. Ya, walaupun belum semuanya, tetapi saya yakinlah bahwa satu kali kelak negara tidak boleh kalah dengan para pencuri tersebut. Negara harus hadir, dan saya pastikan representasi dari negara adalah pemerintah. Representasi dari pemerintah atau keterwakilan pemerintah ada birokrasi, dan saya akan berdiri sebagai garda terdepan untuk memimpin langsung satgas tersebut. Perang terhadap pencurian ternak nantinya. Kenapa saya berani menyatakan itu? Karena saya tidak ada di dalamnya. Kalau saya ada di dalamnya, pasti saya juga nanti Yahudi dan pakai uang. Iya, betul. Oleh karena itu, saya mau sampaikan pada kita semua, warga Umlulu. Dulu saya menang di sini. Saya berharap menang juga nanti. Ya, Dina ya. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Supaya kalau kemenangan itu, Bapak Ibu, saya sudah keliling ini. Selatan itu, tidak ukur belum ambil. Wang. Lakamber la pada wajah kehidupan ini sama aman dia pun wang. Kenapa saya sampaikan demikian? Supaya kalau ada euforia, kalau ada kayaka kakalak ini di Umlulu juga orang yang kayaka pertama, bukan kayaka pemalamiri, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Imam mungkin itu harus menjadi orang pertama. Kenapa? Karena di 2020 adalah kamu memberikan sumbangan terbesar di sini. Mudah-mudahan di 2024 ini juga menetapkan dukungan dan pilihan untuk paket sehati memenangkan pertarungan ini.
Bapak Ibu saudara sekalian, saya juga berharap bahwa ketika saya berkunjung keliling ini, ternyata terkonfirmasi antara hasil survei dengan kenyataan di lapangan. Ya, saya 4 hari pada waktu yang lalu tidur di selatan sana. Barusan pergi lagi, tidur lagi. Semua Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak Ibu bisa ikuti di media sosial. Terkonfirmasi hasil survei dari PDI Perjuangan, saya 41%, ULP yang hanya 31%. Dari Gerindra, saya 47%, Umulili Yon Hani 25%. Jauh lah. Oleh karena itu, Hiwangu Getenu, jangan ragu, jangan bimbang untuk menyatakan sikap. Karena sesungguhnya kemenangan itu sudah ada di pelupuk mata. Kita tidak boleh mendahului Tuhan, tetapi hasil survei harus kita sampaikan. Karena ada juga upaya untuk bagaimana sesungguhnya hasil survei itu tidak sampai di masyarakat. Tidak boleh juga. Oleh karena itu kita harus fair menyampaikan hasil survei tersebut. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu saudara sekalian, saya berharap dengan sungguh di sini di Malulu sini sehati akan mendapatkan suara yang signifikan karena Bapak Ibu saudara sekalian menjadi bagian dari upaya kemenangan yang berkesinambungan. 2020 menang, 2024 juga menang. Kenapa saya sampaikan demikian Bapak Ibu? Karena terus terang saja. Tadi ketika Bangga dan Petawang belum masuk masih ada kursi yang kosong sana, sudah diupload oleh kawan-kawan kita, ya, bahwa melolo itu kuah kosong gitu. Ya, saya bilang Bangga belum duduk semua. Karena orang Bangga itu orang asing juga, orang Petawang juga orang asing, ya, dan orang Batu Kuda juga, orang Batu Hadang juga, dari Omalulu, Leiruru, dan juga dari Mutung Geding, Ngarukanuru. Omong Mutung Geding saya jadi ingat, Bapak Ibu. Desa Persiapan itu salah satu desa di sini ya, Desa Mempedia. Dua, Lain Mandar, yang kedua. Ang Buhang Bundaban, Tomatu Janakana. Prosesnya itu mulai 2016, itu Desa Persiapan. Ketika saya dilantik pada 2021, 26 Februari, yang saya panggil dahulu adalah Sekda Asisten 1 dan Kepala DPMD. Saya tanya, bagaimana proses Desa Persiapan menjadi desa definitif? Mereka jawab, sudah berproses sampai di Kupang. Saya tanya Kepala Dinas DPMD di Kupang, bagaimana Pak proses Desa Persiapan yang 44 itu yang di Waingapu ini, di Sumba Timur ini? Dia jawab apa? Tidak lengkap. Berarti kita tidak bisa memprosesnya. Sama saja dengan tidak ada dokumennya. Saya pada waktu itu saya tegaskan bahwa saya harus pastikan sebelum Sekda pada waktu itu sama asisten dan kepala DPMD sebelum saya mengakhiri kepimpinan saya di 2024, sebelum saya cuti, saya sampaikan harus sudah sampai di Kementerian Dalam Negeri. Bagaimanapun caranya harus kamu selesaikan. Dan syukur puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini ninja kala Kementerian Dalam Negeri lain mana dan tinggi. Itu pun dari aku ibu ya tamaam. Dan aku bayar juga ya nanawan. Aduh saya bilang hidup ini harus gentle. Kita hidup ini tidak boleh berpura-pura, tidak boleh munafik. Kalau kita mau joget-joget saja, asik-asik aja gitu. Jangan kita tahu joget, kita mau joget sudah. Jangan. Saya begitu, Bapak Ibu. Kalau saya senang, saya senang. Saya memang orang tidak romantis. Tapi kalau saya sayang, saya sayang. Kalau saya tidak berpura-pura. Kalau saya mau. Itu. Jangan yang kita omong di atas panggung lain dengan yang kita lakukan begitu. Tidak boleh begitu. Bertentangan 180 derajat yang kita omong dengan kenyataan di lapangan. Tetapi Bapak Ibu, kalau saya omong salah, ya berkaitan dengan desa tertinggal tadi. Desa Persiapan juga rekam yang saya sampaikan. Ya, Bapak Ibu sudah rekam, sampaikan pada ya organisasi atau pemerintah provinsi seperti apa jawabannya pada waktu itu. Dan cek juga di Kementerian Dalam Negeri dalam masa kepemimpinan saya sehingga sampai di Kementerian Dalam Negeri. Kita berdoa supaya dalam waktu dekat bisa terrealisasi. Tetapi memang Hiwangu Getenu jangan pada ramang bukan juga
sudah kerja saya hari ini baik-baik. Saya doa juga Bapak Ibu di Melulu sini juga ke tempat Melulu sehat. Sehat, harus sehat. Nyimi juga doakan saya juga yang sering kita kembali sehat juga. Supaya apa kalau kita sama-sama sehat? Kalau kita sama-sama sehat Bapak Ibu, utang gimana alenu? Dumnya mama. Oh, iya. Ya kawan kopi punya. Kita sehat karena kita sehat. Tapi ya kau hidup mana juga, uwaran pula kahidup juga, dah kurang pun kahidup juga bagaimana waktu? Kita harus sama-sama sehat. Ya, fair hidup ini. Ya, terus kita munafik sain orang begini, aduh. Biasa, lagu lama itu. Dari hari-hari ini suka juga orang-orang yang munafik. Orang mau ibu-ibu juga di sana, kalau menjoget-joget itu asik aja. Nah itu maksud saya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, terima kasih untuk Melulu. Terima kasih untuk tokoh masyarakat, tim Konas. Dan terakhir saya sampaikan bahwa kami di Partai PAN adalah orang yang anti rasis. Saya mau sampaikan. Kenapa? Ketua tim kami adalah Bapak Nas Lorokoba. Anggota DPRD terpilih dari Hanura juga Kosan. Jadi kalau Bapak Ibu baca di media bahwa kita ras tidak ada. Tidak ada Bapak Ibu. Kenapa? Dari kita punya tagline yang sejahtera, harmoni, tertib dan inovatif sudah kelihatan itu. Bahwa kita menginginkan suatu suasana persaudaraan, nasionalisme yang terbangun sedemikian rupa sehingga kebinekaan ini bisa menjadi bagian kebanggaan kita bersama. Bersama kita bisa dan kita bisa karena bersama. Terima kasih untuk hari ini Melulu dan mudah-mudahan saya pulang bisa mendapatkan suasana batin yang nyaman, aman karena sesungguhnya saudara-saudara di Melulu sini tidak kurang-kurang dia punya rasa senang. Terakhir, berita baik juga bagi para PNS, para P3K bahwa dalam masa kepemimpinan saya, karena saya hanya cuti Bapak Ibu, saya 25 September sampai 23 November cuti karena kampanye. 24 November Tamageli menjadi bupati sampai dengan 2025. Begitu Bapak Ibu. Tamageli. Jadi jangan bilang kawan-kawan tahu, jago lagi sama apa yang jago bro. Ya, Tuhan tidak pernah keliru ya menentukan nasib seseorang. Tidak ada yang kebetulan di kolom langit ini. Kita yakini. Saya terlahir dari rahim rakyat. Oleh karena itu saya menginginkan rakyat juga mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa satu kali kelak dari masyarakat di Melulu sini juga dari rahim rakyat yang calon bupati, calon wakil bupati. Begitu Bapak Ibu, dari berbagai etnis, dari berbagai golongan, dari berbagai agama mempunyai kesempatan yang sama. Tidak boleh ada perbedaan untuk dan atas nama apapun. Begitu. Bapak Ibu saudara sekalian, ya kita di perubahan ini memberikan TPP, tunjangan perbaikan penghasilan bagi tentu di sini ada yang anaknya P3K, ada yang anaknya PNS. Kita akan memberikan dia tunjangan 3 bulan. Mudah-mudahan insya Allah di 2025 ya, kita juga akan memberikan lebih lagi, tidak sekedar 3 bulan tapi 6 bulan. Saya pikir ini yang saya sampaikan Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan kita semua hari ini Bapak Ibu saudara sekalian tidak termakan oleh isu-isu bahwa ini bupati ini dan sekda ini nanti ini dia akan mengukur tanah rakyat dan seterusnya. Tidak ada. Ya, tidak ada. Saya kalau jadi lurah, kalau jadi camat, kalau jadi kepala bagian, kepala dinas dan seterusnya, tidak ada. Kalau ada yang kita perlu ukur, sampaikan. Tidak ada. Terus terang saya mau sampaikan pada kita semua supaya kita menjadi orang yang cerdas, tidak dikebuli. Saya pikir ini Bapak Ibu saudara sekalian, terima kasih. Ini adalah contoh kertas suara. Ya, nanti ada 3 peserta. Bahkan nomor 1 saya hati, nomor 2 dan nomor 3. Saya tidak punya hak omong nomor 2 siapa, nomor 3 siapa. Saya omong sendiri, nanti orang lain. Nanti tersinggung. Ya.
Ya, saya tidak mau ngomong. Tapi ya Rambo dari Pulau Gilo, yang ingat saja. Kalau kita mereka ya nih nomor 1 ya empanado nyawala. Buahnya. Jadi ya kita juga senyum juga sini tidak dipaksa-paksa. Ya, waktu foto saya bilang jangan kamu suruh saya senyum yang terbaik. Kalau senyumnya saya terbaik setiap saat. Iya. Karena tidak ada upaya untuk membuat buah, tidak ada. Saya juga bilang sama Frank, kau senyum saja yang seperti kau senyum yang biasa. Tidak usah kau buat-buat yang macam jadi seolah-olah penilaian orang, itu sudah bagus tidak. Dia sudah dari hati. Kalau senyum yang dari hati tentu akan terpancar juga menjadi sehat. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum ke TPS berdoa di rumah, sampai di bilik lagi berdoa. Yakin sudah bahwa kalau Bapak Ibu mantap maka tusuk nomor 1. Tidak boleh di luar ini kotak, di luar kotak ini dis, angus. Oleh karena itu tusuk di tempat sini. Dan yang membanggakan bagi saya Bapak Ibu saudara-saudara di Umanulu sini masyarakat Umanulu. Kalaupun ada 10-20 orang itu yang dari Waingapu itu karena memang mendampingi kami. Tetapi yang saya banggakan bahwa setiap kami datang di kecamatan di mana pertemuan masyarakat setempat saja. Saya melarang untuk datangkan masyarakat dari luar. Terima kasih untuk semuanya. Saya pikir sebelum mengakhiri ini saya minta saudara-saudara bangun semua. Kita yel-yel. Ya. Wah, yang dua mana? Jadi, di mana penuh? Den. Ya. Mana sini? Ya, gini ya Bapak Ibu. Kalau saya bilang sehat, buahnya begini. Ya. Harus tegas. Ya, harus tegas. Sehati. Ya. Satu gini. Ya. Kalau saya bilang, ya, coblos nomor 1. Ya. KPFR menang. Oh, Malulu kan saya bilang menang. Ya. Ikut yang saya sampaikan. Itu masih belum bangun di sana. Sudah duduk 2 jam, 3 jam. Asik aja. Saya umur 60 tapi orangnya asik lah. Mati. Ya. Syahadi.